Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi, NPM 24310222, kelas 1G Manajemen Khusus Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis karya ilmiah. Ada 4, yaitu 1. Tujuan menulis karya ilmiah. 2. Jenis-jenis karya ilmiah. 3. Sistematika penulisan karya ilmiah. 4. Menulis kutipan daftar pusaka dan daftar tabel dan gambar. A. Tujuan menulis karya ilmiah. 1. Menyampaikan informasi ilmiah. Karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berlandasan pada fakta, data, atau penelitian. Informasi ini disajikan untuk memberikan pemahaman yang baik mendalam tentang suatu topik tertentu kepada pembaca. 2. Berbagi pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ingin berbagi pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh melalui penelitian atau kajian kepada komunitas ilmiah, akademisi, atau masyarakat luas. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Karya ilmiah berfungsi untuk memperluas atau memperkaya ilmu pengetahuan yang sudah ada. Temuan dalam karya ilmiah dapat menjadi landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 4. Menyelesaikan masalah. Banyak karya ilmiah ditulis dengan tujuan menawarkan solusi terhadap permasalahan tertentu, baik di bidang sains, teknologi, sosial, maupun humaniora. 5. Melatih keterampilan ilmiah. Penulisan karya ilmiah juga bertujuan untuk melatih penulisan dalam berpikir kritis, sistematis, dan analitis, serta mengasah kemampuan dalam menyusun argumen berdasarkan data atau fakta. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis singkat yang membahas topik tertentu berdasarkan penelitian atau kajian. Artikel ini biasanya dipublikasi dari jurnal ilmiah atau majalah akademik. 2. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang ditulis untuk keperluan akademik, seperti tugas kuliah atau presentasi dalam seminar. 3. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar atau S1. 4. Tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program magister atau S2 sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. 5. Disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program doktoral atau S3 sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. 6. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen resmi yang memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh individu atau tim peneliti. C. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Halaman judul. Berisi judul karya ilmiah, nama penulis, institusi, dan tahun penulisan. 2. Abstrak. Ringkasan singkat sekitar 200 sampai 300 kata. Tentang ini, karya ilmiah meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. 3. Kata pengantar. Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah. 4. Daftar isi. Memuat daftar bagian-bagian dalam karya ilmiah beserta nomor halaman. 5. Daftar gambar dan daftar tabel atau opsional. Berisi daftar gambar, tabel, atau grafik yang terdapat dalam karya ilmiah. 6. Pendahuluan. Isi, latar belakang, penjelasan tentang alasan atau pentingnya topik yang dibahas. Rumusan masalah, pertanyaan atau masalah yang akan dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian, penjelasan tentang apa yang ingin dicapai. Manfaat penelitian, dampak atau kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat.
7. Kajian teori atau landasan teori, berisi tujuan pusaka atau teori-teori yang relevan sebagai dasar penelitian. 8. Metode penelitian yang berisi pendekatan atau sains penelitian, populasi, dan simpel atau jika ada. Teknik pengumpulan data atau misalnya wawancara, observasi, kuesioner, teknik analisis data. 9. Hasil dan pembahasan. Pembahasan menganalisis dan menginterpretasi hasil dengan mengacu kepada teori atau literatur yang relevan. 10. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ringkasan temuan utama yang menjawab pertanyaan penelitian. Saran, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis dari temuan. 11. Daftar pusaka, berisi daftar sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah, ditulis sesuai dengan format tertentu, atau misalnya APA, MLA, atau IEE. 12. Lampiran atau opsional, berisi materi tambahan seperti kuesioner dan mentah atau tabel tambahan. D. Cara menulis kutipan daftar pusaka dan daftar tabel dan gambar. 1. Kutipan. A. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil persis seperti aslinya tanpa perubahan. 2. Daftar pusaka. Daftar pusaka ditulis di bagian akhir dokumen, mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Cara menulis daftar tabel. Cantumkan nomor, judul tabel, dan nomor halaman. Contoh penulisan daftar tabel. Nomor 1, judul tabel, distribusi responden berdasarkan usia, halaman 15. Demikianlah hasil video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.